Diceritakan di cerita sebelumnya, setelah Sarang terkejut mendengar kabar bahwa Guwon dan perempuan itu yang bernama Yuri akan dinikahkan oleh ayahnya, Sarang pun menjatuhkan piring. Saat itu telah terjadi, Sarang pun langsung mengambil pecahan-pecahan piring tersebut. Akan tetapi di sini Guwon tidak tinggal diam, dia langsung menunduk dan akan membantu Sarang untuk memungut pecahan-pecahan piring. Guwon malah melarang Sarang untuk melakukan hal tersebut karena dia takut Sarang akan terluka. Pada waktu itu datanglah teman Sarang yang lain dan menyuruh Sarang untuk masuk ke dalam. Dengan perasaan yang tidak menentu, Sarang tetap berusaha untuk profesional. Di tempat makan, Guwon, ayah Guwon, dan rekan bisnis ayah Guwon terus saja membicarakan tentang pernikahan Guwon dengan putrinya yang bernama Yuri. Tanpa basa-basi, Guwon pun mengatakan secara langsung bahwa dia sudah memiliki seorang perempuan yang dia cintai. Mereka malah menertawakan kesungguhan dari Guwon, apalagi perempuan yang bernama Yuri ini dia terus saja berharap ingin menikah dengan Guwon, walaupun dia mengetahui bahwa Guwon telah memiliki seseorang yang dicintainya. Walaupun demikian, Guwon tetap bersikukuh bahwa dia tidak akan menikah dengan siapapun kecuali dengan perempuan yang dia cintai. Ketika Guwon melihat tanggapan dari ayahnya dan rekan bisnis beserta perempuan yang akan dijodohkannya, dia pun merasa tidak enak dan akhirnya Guwon pun pergi meninggalkan mereka dan tetap bahwa dia tidak akan menikahi perempuan tersebut. Setelah kejadian itu, Guwon pun terus berusaha menghubungi Sarang dengan meneleponnya. Akan tetapi Sarang tidak menjawab telepon dari Guwon. Guwon begitu gelisah karena hal ini. Ternyata Sarang ditugaskan ke lantai 2. Di sana dia harus melayani tuan muda, begitu katanya. Sampai akhirnya Guwon dan Sarang pun bertemu di lantai 2 tersebut saat Sarang akan memberikan makan kepada tuan muda itu. Guwon berusaha akan menjelaskan kepada Sarang apa yang telah dia dengar tadi di meja makan. Akan tetapi ternyata Sarang begitu dewasa dan begitu profesional menanggapinya. Sarang berkata dia harus bekerja terlebih dahulu, bisa dibicarakan nanti setelah dia pulang bekerja. Guwon pun mengiyakan. Sarang pun meneruskan pekerjaannya. Dia mengantarkan makanan ke sebuah kamar dan dia masuk ke kamar tersebut. Saat di kamar, dia dikejutkan oleh seorang anak laki-laki. Dan anak laki-laki itu disuruh untuk meminta maaf kepada Sarang karena perlakuannya kurang sopan. Akan tetapi anak laki-laki itu menolak dan dia mengaku bahwa dia adalah tuan muda di sana. Sarang pun tidak mempercayainya. Dia terus menyuruh anak laki-laki itu untuk meminta maaf sampai akhirnya anak tersebut meminta maaf kepada Sarang. Pada waktu itu juga Sarang mendapat panggilan dari rekan kerjanya harus membawa tuan muda yang bernama Jihu untuk menemui komisaris kakeknya. Sarang pun bertanya kepada anak tersebut apakah dia bernama Jihu dan anak tersebut mengiyakan. Di sini Sarang agak kaget mendengarnya. Ternyata anak tersebut bernama Jihu, yaitu anak dari kakaknya Guwon. Sarang pun membawa anak tersebut kepada ayahnya Guwon dan tidak disangka ternyata anak tersebut di luar dugaan bahwa dia berperilaku begitu sangat dewasa dan sopan di depan kakeknya. Sangat berbeda dengan apa yang dilakukannya kepada Sarang. Pekerjaan hari itu pun selesai. Sarang pun pulang ke rumah. Sambil beristirahat dia melihat isi upah yang diberikan oleh keluarga komisaris. Ternyata dia mendapatkan 1 hari kerja, upahnya sebesar 1 bulan gaji dia. Karena begitu lelahnya, Sarang pun sampai ketiduran di ruang tengahnya tanpa mematikan lampu. Dikarenakan teleponnya tidak diangkat terus, akhirnya Guwon pun datang ke rumah Sarang. Dia tetap ingin bertemu dengan Sarang dan membicarakan hal yang sudah terjadi itu. Akan tetapi dia masih bingung kenapa Sarang tidak menjawab teleponnya, sedangkan lampu dari rumahnya masih menyala. Berarti kata dia Sarang belum tidur. Pada saat itu datanglah petugas patroli ke sana. Dia mencurigai Guwon sebagai penguntit di depan rumah Sarang.
Guwon pun menjelaskan kepada petugas tersebut bahwa dia adalah pacar dari Sarang pemilik rumah tersebut. Dia khawatir bahwa teleponnya tidak diangkat terus oleh Sarang. Di sini Guwon dan kedua petugas tersebut malah curhat-curhatan. Sampai akhirnya curhat pun selesai dan Guwon pun berpamitan untuk pulang dari sana. Di keesokan harinya, Guwon pun menemui Sarang di area Kingland. Dia pun bertanya kepada Sarang kenapa dia tidak mengangkat telepon dari Guwon. Dan Sarang pun berkata bahwa dia telah tertidur pada waktu itu. Guwon pun mengajak Sarang untuk bertemu setelah nanti pulang kerja. Pada saat mereka sedang berbicara, datang kembali Yuri mendatangi Guwon. Di sana secara langsung tanpa basa-basi, Guwon pun berkata kepada Yuri bahwa dia harus menemukan laki-laki lain selain Guwon dikarenakan Guwon sudah memiliki perempuan yang dia cintai. Kembali lagi ke ceritanya Guwon dengan Sarang, mereka pun bertemu setelah mereka pulang bekerja. Guwon pun bertanya kepada Sarang apakah dia baik-baik saja dan ternyata Sarang berkata bahwa dia sedang bimbang dan mempertimbangkan apa yang akan dia lakukan ke depannya. Guwon pun dapat mengerti dan dia berkata asalkan dia tidak meminta putus dengan Guwon. Mendengar hal tersebut, Sarang pun kaget kenapa Guwon mengatakan hal seperti itu. Padahal yang sedang dipikirkan oleh Sarang bukanlah tentang hubungan mereka atau permasalahan mereka, akan tetapi dia sedang memikirkan pekerjaan yang harus dia ambil. Mendengar hal tersebut, Guwon pun merasa lega dan di sana Sarang pun menertawakan apa yang dilakukan oleh Guwon, yaitu kecemasan Guwon tentang hubungan mereka. Guwon pun akhirnya lega bisa melihat senyuman Sarang lagi. Ternyata tentang perjodohan antara Guwon dengan Yuri tidak mempengaruhi Sarang. Singkat cerita, Guwon pun bekerja keras bersama Pano untuk mengumpulkan data-data perusahaan untuk dipresentasikan kepada direksi dan ayahnya. Sarang pun datang untuk menemani Guwon bekerja. Sekarang Guwon harus bekerja keras untuk membuktikan kepada ayah dan para staf hotelnya bahwa apa yang akan dia lakukan bisa mempengaruhi citra Hotel The King sekaligus untuk menambah pendapatan Hotel The King tersebut tanpa harus memangkas anggaran. Waktunya pun tiba di mana Guwon akan bersiap untuk mempresentasikan dari hasil apa yang dia pikirkan kepada seluruh staf dan direksi perusahaan. Ternyata cara dan ide Guwon sama sekali tidak terpikirkan oleh mereka. Guwon akan mengorbitkan Hotel The King menjadi hotel yang mendunia. Selain itu, tanpa memangkas anggaran perusahaan, Guwon dapat menghasilkan pendapatan hotel hingga berpuluh-puluh kali lipat dari caranya. Mendengar apa yang disampaikan oleh Guwon, semua yang ada di sana pun cukup terkejut. Bahkan ayahnya Guwon pun langsung menunjuk Guwon menjadi direktur dari Hotel The King. Dikarenakan apa yang direncanakan oleh Guwon adalah ternyata cita-cita ayahnya sejak dulu yang belum tercapai dan sekarang semua akan terwujud oleh Guwon. Kabar Guwon yang ditunjuk menjadi direktur hotel sudah sampai ke para pegawai yang lainnya. Begitu pula dengan Sarang yang mendengarnya ikut bahagia. Saat yang bersamaan, Sarang pun dipanggil oleh komisaris untuk menghadapnya. Hanya Sarang saja. Sarang pun datang menemui ayahnya Guwon di rumahnya dan ternyata Sarang disuruh untuk menjaga dan menemani anaknya dari kakaknya Guwon. Karena Jihu ingin ditemani oleh Sarang. Selama di sana Sarang pun menemani Jihu bermain. Selain bermain, Sarang pun selalu mengajari Jihu akan kebaikan. Sarang berkata kepada Jihu bahwa dia harus memanggilnya dengan sebutan kakak. Selesai bermain, Jihu pun berkata kepada kakeknya bahwa dia sangat senang bermain dengan Sarang. Saat Sarang akan mengantarkan makanan untuk Jihu, dia pun bertemu dengan Guwon dan Guwon pun terkejut kenapa ada Sarang di rumahnya. Guwon pun menarik Sarang ke kamarnya dan dia bertanya kenapa ada kamu di sini, dan Sarang pun berkata bahwa dia disuruh oleh komisaris untuk menjaga Jihu.
Mengetahui hal itu, Guwon pun keberatan Sarang menjaga Ji-Woo. Dia akan bilang kepada ayahnya, akan tetapi Sarang mencegahnya karena dia suka menemani Ji-Woo. Sarang pun melihat-lihat kamar Guwon dan dia melihat ada ikan besar yang waktu itu didapatkannya bersama Guwon di pasar. Ternyata Guwon memajangnya di kamarnya. Selain itu terdapat juga foto Sarang dengan Guwon. Sarang pun melihat foto tersebut dan Guwon pun malu-malu membawanya kembali dari Sarang. Akan tetapi Sarang tidak memberikannya. Sampai akhirnya mereka pun terjatuh berdua. Pada saat mereka sedang berpandang-pandangan, datanglah Ji-Woo ke kamarnya Guwon. Begitu terkejutnya mereka sehingga mereka pun bersembunyi agar tidak terlihat oleh Ji-Woo sedang bersama-sama. Saat Ji-Woo bertanya kepada Sarang sedang apa dia di sana, dan Sarang pun berkata bahwa dia sedang kucing sumput dengan Ji-Woo. Agar Ji-Woo keluar kamar Guwon, Sarang pun menyuruh Ji-Woo untuk bersembunyi juga. Akhirnya Ji-Woo pun keluar dari kamar Guwon tanpa mengetahui keberadaan Sarang dan Guwon sebelumnya sedang bersama. Di hari berikutnya, Sarang, Guwon, dan Ji-Woo pun pergi piknik bersama-sama. Mereka pun menikmati kebersamaan. Guwon pun di sana ternyata sedang menemani Ji-Woo dan Sarang bermain. Begitu bahagianya mereka bersama-sama. Lepas dari cerita Sarang, Guwon, dan Ji-Woo, ternyata Guwon pun datang menemui seseorang, yaitu Bu Okja yang ada di Hotel The King. Bu Okja adalah teman dari ibunya Guwon. Guwon menemui Ibu Okja untuk bertanya segala sesuatu tentang ibunya yang selama ini dia cari. Ternyata selama ini Bu Okja pun sudah menunggu Guwon untuk menanyakan tentang ibunya Guwon. Bu Okja pun menceritakan segala sesuatunya yang terjadi pada ibu Guwon. Akan tetapi setelah mendengar apa yang diceritakan oleh Bu Okja, Guwon hanya diam termenung. Dia seperti menahan sedih. Akhirnya dia pun teringat kepada Sarang dan menelpon Sarang bahwa dia ingin bertemu dengan Sarang. Guwon pun menghibur dirinya dengan menemui Sarang dan menghabiskan waktu bersama Sarang di rumahnya Sarang. Ketika Sarang dan Guwon sedang berbincang-bincang, ternyata ada orang yang memoto diam-diam keberadaan mereka berdua. Kira-kira siapakah yang sedang memoto mereka dan apa tujuannya?